Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai korelasi dan regresi. Jadi, korelasi adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan tingkat hubungan, kekuatan, dan arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah perubahan pada satu variabel akan diikuti oleh perubahan pada variabel lain, baik dalam arah yang sama, positif, maupun arah yang berbeda, negatif. Korelasi dibagi menjadi dua, yaitu korelasi sederhana dan korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah analisis statistik untuk mengukur hubungan antara dua variabel saja, satu variabel bebas atau independen X dan satu variabel terikat atau dependen Y. Selanjutnya yaitu korelasi ganda. Korelasi ganda adalah analisis untuk mengukur hubungan antara satu variabel terikat atau Y dilambangkan dengan Y dengan dua atau lebih variabel bebas dilambangkan X1, X2, dan seterusnya. Ciri-ciri korelasi sederhana. Yang pertama, melibatkan dua variabel, satu X dan satu Y. Yang kedua, mengukur hubungan antara dua variabel, dan yang terakhir menggunakan korelasi koefisien. Ciri-ciri korelasi ganda. Yang pertama, melibatkan lebih dari dua variabel, satu Y dan dua atau lebih X. Yang kedua, mengukur hubungan gabungan beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Dan terakhir, menggunakan koefisien korelasi ganda. Contoh korelasi sederhana yaitu hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil ujian. Sedangkan contoh korelasi ganda yaitu hubungan antara cara belajar dan daya serap dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu regresi. Regresi adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk mempelajari pengaruh antara satu variabel terikat atau dependen dengan satu atau lebih variabel bebas atau independen. Tujuan utama regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel terikat berdasarkan variabel bebas serta mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Regresi dibagi menjadi dua, yaitu regresi sederhana dan regresi ganda. Regresi sederhana adalah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh satu variabel bebas X terhadap satu variabel terikat Y. Sedangkan regresi ganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh dua atau lebih variabel bebas, bisa dilambangkan dengan X1, X2, dan sebagainya, terhadap satu variabel terikat yang dilambangkan Y. Ciri-ciri regresi sederhana. Yang pertama, terdiri dari satu variabel bebas atau dilambangkan X dan satu variabel terikat Y. Yang kedua, digunakan untuk menganalisis pengaruh satu X terhadap Y. Dan yang terakhir, menghasilkan persamaan linier seperti Y sama dengan A, B, X. Ciri-ciri regresi ganda. Yang pertama, terdiri dari dua atau lebih variabel bebas yang bisa dilambangkan X1, X2, dan sebagainya, dan satu variabel terikat atau Y. Digunakan untuk menganalisis pengaruh beberapa X terhadap Y secara bersamaan. Yang terakhir, menghasilkan persamaan linier perganda, yaitu Y sama dengan A, B ditambah B1, X1 ditambah B2, X2. Contoh regresi sederhana yaitu pengaruh antara membaca dengan hasil belajar siswa. Dan contoh regresi ganda yaitu pengaruh antara penalaran verbal membaca dengan hasil menulis cerpen. Jadi dari dua materi tadi ada 5 langkah dalam pengerjaannya. Yang pertama menentukan hipotesis, yang kedua menentukan statistik, yang ketiga membuat kriteria, yang keempat output data, dan yang terakhir analisis hasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Ria Mustina, NIM 538. Di sini saya akan menjelaskan uji korelasi sederhana, di mana diketahui data pada tabel X merupakan motivasi belajar dan
tabel Y merupakan hasil ujian akhir. Permasalahannya, apakah terdapat hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil ujian akhir? Penyelesaiannya, yang pertama, kita menentukan formula hipotesisnya, di mana HO-nya tidak ada hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil ujian akhir, dan H-nya ada hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil ujian akhir. Yang kedua, menentukan statistik yang akan digunakan pada uji korelasi sederhana di SPSS, yaitu correlate bivariate. Yang ketiga, menentukan kriteria. Kriterianya yaitu jika signifikan kurang dari alfa maka H0 ditolak, dan apabila kriteria signifikan lebih besar atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Selanjutnya, kita eksekusikan data yang ada pada Excel ke SPSS. Klik variabel Q, pada kolom name pertama diberi nama X, dan pada kolom name yang kedua diberi nama Y. Desimalnya dirubah menjadi 0. Pada tabel kolom name X diberi nama motivasi belajar, dan pada tabel name Y diberi nama hasil ujian akhir. Pada measure dirubah menjadi skala. Selanjutnya, pindah ke data view. Pindahkan data dari Excel ke SPSS. Jika data sudah dimasukkan, lalu klik Analyze, Correlate, Bivariate, masukkan data motivasi belajar X dan hasil ujian akhir Y pada kolom variabel. Pada Correlation Coefficient, pilih Person, lalu klik OK. Selanjutnya, hasil output pada tabel Correlation pindahkan ke Excel. Atau langkah terakhir, kesimpulan. Nilai R dapat dilihat pada tabel Person Correlation, di mana hasil dari output data di atas nilai R-nya 0,999. Derajat korelasi termasuk ke dalam kategori sangat kuat. Untuk menentukan derajat korelasi dapat dilihat pada tabel derajat korelasi yang telah ditentukan. Dan nilai signifikan dapat dilihat pada tabel output, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya, tidak ada korelasi antara X dan Y, atau tidak ada hubungan antara tingkat motivasi belajar siswa dengan hasil ujian akhir. Uji korelasi ganda, yang dimana keterangannya X1 cara belajar, X2 daya serap, ini sama dengan hasil belajar. Permasalahannya, 1. Adakah korelasi antara X1 dan Y? Adakah korelasi antara X2 dan Y? Dan 3. Adakah korelasi antara X1, X2 dan Y? Lanjut. Nah, di sini kita akan pindahkan X1, X2, Y. Nah, kita ubah menjadi 0. Di label ini kita tulis cara belajar, terus daya serap, terus hasil belajar. Oke, lanjut, diubah ke scale semuanya. Terus kita blok angkanya saja, lalu kita pindahkan
kita salin. Setelah itu sudah kita pindahkan tadi, kita pilih regression, lalu pilih cara belajar, kita pindahkan daya serap, kita pindahkan hasil belajar, kita pindahkan di dependent. Lanjut. Di sini di ANOVA kita copy, lalu kita pindahkan ke samping correlation yang ANOVA tadi. Terus kita blok, dipindahkan ke kita pilih dulu pilih analisis ke regression lagi, ke correlation, apa dia tuh. Nah, kita pindahkan tadi yang daya serap, cara belajar, dan hasil belajar ke variabel. Lanjut, kita masuk ke correlation tadi, kita copy, kita pindahkan kita salin. Terus kita blok, kita warnai bagian hasil belajar yang 0,00 itu hasil dari 0,072. Biar bisa membedakan. Korelasi ganda yang dimana keterangannya X1 sama dengan cara belajar, X2 daya serap, dan Y hasil belajar. Permasalahannya yaitu satu, adakah korelasi antara X1 dan Y, yang kedua adakah korelasi antara X2 dan Y, dan yang ketiga adakah korelasi antara X1, X2 dan Y. Nah, di sini akan adanya penyelesaiannya yaitu satu, formula hipotesis HO sama dengan tidak ada korelasi antara X1 dan Y, sedangkan HA ada korelasi antara X1 dan Y. Yang kedua, formula hipotesis HO tidak ada korelasi antara X1 dan Y, sedangkan HA ada korelasi antara X2 dan Y. Sedangkan formula hipotesis yaitu HO ada korelasi antara X1 dan Y, sedangkan HA ada korelasi antara X1, X2 dan Y. Lanjut, di sini statistik yang digunakan yaitu uji R untuk pertanyaan nomor 1 dan 2, correlates before it, dan uji F untuk pertanyaan nomor 3, regression linear. Sedang alfanya yaitu 0,05. Kriterianya jika nilai signifikan lebih kecil alfa maka HO ditolak, sedangkan jika nilai signifikan lebih besar atau sama dengan alfa maka HO-nya diterima.
Outputnya yaitu soal 1 dan 2 SPSS, analis, Corel, before it, oke. Sedangkan soal ketiga SPSS, analis, regression, linear, input dependent dan independent, S ke oke. Nilai R-nya yaitu signifikan. Lanjut kesimpulannya yaitu nomor 1, R sama dengan 0,84 derajat korelasi termasuk dalam kategori positif yaitu kuat. Nilai signifikan 0,00 lebih kecil 0,05 HU-nya diterima, yang artinya adanya kolerasi antara X1 dan Y. Sedangkan nomor 2, R sama dengan 0,410 derajat korelasi termasuk dalam kategori positif lemah, yang nilai signifikannya 0,072 lebih besar 0,05 HU diterima, yang artinya tidak ada korelasi antara X2 dan Y. Sedangkan yang ketiga, nilai signifikan 0,00 lebih kecil 0,05 HU diterima, artinya ada korelasi antara X1, X2 dan Y. Uji regresi sederhana. Diketahui data sebagai berikut. Di sini menggunakan X itu sebagai kategori membaca dan Y itu sebagai kategori hasil membelajar. Masalah yang dihadapi adalah adakah pengaruh antara X dan Y, dan kita akan mengujinya di SPSS. Di sini dengan mengklik variabel view. Nama di sini X dan yang kedua itu Y. Desimalnya kita buat menjadi 0 semua. Labelnya X tadi di sini dengan membaca. Dan Y di sini dengan hasil belajar. Measure-nya diubah menjadi di sel semua. Di sini kita beralih ke data view, buka Excel, kembali kita fotokopi semua data X dan Y ke data view. Setelah itu kita klik analyze. Setelah itu regression dan klik linear. Nah, muncul seperti ini. Membaca X kita pindahkan ke independent dan hasil belajar kita pindahkan ke dependent. Setelah itu kita klik OK. Nah, muncul hasilnya. Di sini kita copy model sumbernya dan kembali ke Excel tadi. Geser ke bawah dan kita mengklik output, kita tempel yang telah kita salin tadi. Kemudian kembali ke SPSS dan copy convert balik ke Excel, kita tempel di bawahnya.
Nah, setelah itu kita mengisi di kesimpulan. R-nya kan 6, 1, 7. Kita kasih warna dulu. Berarti di R kesimpulannya yaitu 0,617. Nilai signifikannya yang membaca adalah 0,004. Berarti lebih kecil dari 0,05. Disimpulkan HO-nya berarti ditolak. Artinya ada pengaruh antara X terhadap Y. Y-nya 0, kita kasih warna. Nol koma 121. A-nya 0, 617. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji regresi ganda. Bisa kita lihat di video yaitu. Baiklah, kita langsung eksekusi saja. Nah, data dari Excel kita output ke SPSS dan di kolom name kita masukkan X1, X2, dan Y. Nah, di kolom desimal kita ubah nilainya menjadi 0. Di kolom label yang pertama kita masukkan 1 penalaran verbal, 2 membaca, 3 menulis cerpen. Dan di kolom measure kita ubah menjadi skala. Selanjutnya kita klik data view dan kita masukkan nilai dari data Excel yang telah kita buat. Kita klik analyze, pilih regression, pilih linear, dan penalaran verbal kita masukkan di independence, menulis cerpen kita masukkan di dependent, lalu kita klik OK dan kita pilih model summary dan copy dan kita paste di Excel di bagian output. Lalu kita kembali ke SPSS dan kita copy tabel ANOVA. Lalu kita paste dan dimasukkan di data output di bawah tabel model summary dan lakukan hal yang sama dan pilih tabel koefisien lalu kita paste di Excel. Baiklah, dari data yang kita hasil kita dapat menarik kesimpulan yaitu yang pertama R sama dengan 0,324 derajat korelasi termasuk dalam positif lemah. Nilai signifikannya yaitu 0,324 lebih besar dari 0,05. Maka H0 diterima, artinya tidak ada pengaruh X1 terhadap Y. Yang kedua yaitu nilai R yaitu 0,968
Derajat korelasi termasuk dalam kategori positif kuat. Nilai signifikan yaitu 0,968 lebih besar dari 0,05 H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh X2 terhadap Y. Yang nomor 3 yaitu nilai signifikannya yaitu 0,436 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima. Artinya tidak ada pengaruh X1, X2 terhadap Y. Dan nomor 4 yaitu persamaan regresi. Persamaan regresi di sini Y sama dengan 55,098 dalam kurung A tutup kurung ditambah 0,2023 ditambah 0,008. Artinya kemampuan menulis cerpen mengalami peningkatan secara positif dengan kemampuan penalaran verbal dan membaca siswa. Yang nomor 5 yaitu koefisien determinasi yaitu R² sama dengan 0,093 besar pengaruh dikali 100% sama dengan 9,3%.